Berbicara tadi Prof soal prosedur yang benar, apakah juga Pak Siprus nantinya ahli salah satunya yang kemudian dihadirkan ada Bapak Susno Duaji ini juga akan dimintai keterangannya soal prosedur penyidikan yang memang seharusnya sudah sesuai prosedur atau tidak dalam proses penyidikan pembunuhan Vina dan juga Eki ini, Pak Siprus? Itu salah satu yang disebut dalam kepolisian dalam manajemen penyidikannya itu. Nah, beliau kami hadirkan salah satu itu pokoknya. Karena apa? Dari sisi keterangan saksi fakta di persidangan, sebagaimana mereka dijemput paksa, tidak ada surat pemanggilan. Kedua, bahwa Pak Ibtu Rudiana di waktu itu bertugas sebagai kasat narkoba. Dari sisi prosedur penyidikan itu kan, ya mohon maaf, pasti semua kepolisian tahu. Mereka jadi polisi, pertama diberajarkan adalah ilmu penyelidikan dan penyidikan. Oke. Nah, itu yang pasti prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana adalah tidak sesuai. Itu kami mesti katakan bahwa tidak sesuai. Karena apa? Dia telah memanggil orang tanpa ada prosedur siapa dia, panggilan apa dan bagaimana. Sebagai masyarakat jelata yang buta hukum terpaksa harus ikut penjemputan itu. Ada di sini aja kalau jujur, ya sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau ini di institusi TNI itu pasti sudah diberhentikan tidak hormat dulu ini anggota. Tidak perlu melalui prosedur hukumnya sebagaimana apa yang betul tadi Pak Adi berkatakan, karena itu tidak dilalui semua prosedur itu. Kedua, penyiksaan di dalam ruangan kepolisian ini kan sangat disesalkan. Itu kan bukan ruangan pribadi, adalah institusi negara punya aset. Tapi begini, Pak Siprus, itu sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana pada saat konferensi pers Hotman Paris kemarin, begitu yang mengatakan bahwa para terpidana, ya, para pelaku ini diperiksa ini dalam kondisi sehat dan ada dokumentasinya. Respon Anda? Ya, itu teknik. Orang tidak mungkin orang kalau memukul dengan babak belur perlihatkan foto. Bagaimana itu? Walaupun bukan ahli secara melihat foto atau semacam elektronik, tapi kalau dengan lihat foto babak belur, orang ada sehat-sehat babak belur, apakah itu yang disebut prosedur? Yang menjadi aneh bin ajaib adalah dia melakukan penangkapan, mengamankan itu bisa tanya lebih dalam, Prof itu. Kecuali ada di depan mata, melihat suatu kejadian, daripada nanti orang itu semua diamankan dulu. Kalau bukan bidangnya, maka dia meletakkan pada bidang proses seperti reserse. Itu yang namanya mengamankan. Jadi waktu kejadian itu ada satu peristiwa, polisi datang cepat-cepat mengamankan. Soal nanti bagaimana proses masalahnya, kemudian menjaga jangan sampai dibunuh. Tapi kalau perlakuan itu dia, bukan mengamankan, menangkap yang tidak sesuai prosedur. Itu yang persoalannya. Jangan Pak Ibtu berlindung karena dia oknum. Tidak boleh dong. Harus jujur yang sebagaimana tadi Pak Susno Duaji mengatakan. Tidak Pak. Seakan apa? Ini semua yang mengakui penyiksaan itu bukan cuma satu orang. Semua 7 atau 8 pidana itu. Oke, tapi kalau Ibtu Rudiana mengatakan punya dokumentasinya selama pemeriksaan ini, bagaimana dengan pihak Sakatatal dan juga terpidana lainnya yang juga mengaku mendapatkan kekerasan? Apakah juga punya buktinya, foto atau videokah begitu ketika mereka mendapatkan tindakan kekerasan atau setelahnya? Ya, dapat foto. Karena mungkin kan orang ditahan itu kan tidak boleh membawa alat elektronik. Ya tapi kebenaran dari Tuhan itu mereka mendapat foto tentang penyiksaan itu yang foto-foto itu. Nah itu yang menjadi bukti yang kami sudah ajukan di persidangan. Karena apa? Karena dalam perlakuan penyidikan itu jelas tidak sesuai prosedur. Itu yang dulu jangan berlindung bahwa ini CCTV apa semua dia. Nah, waktu pemukulan apakah di tempat ada CCTV dipukul? Pengakuan Aldi adalah bahwa dia dipukul di ruangan kanit. Di ruang mana? Semua ya, di ruangan kanit. Yaitu di ruangannya Pak Ibtu Rudiana. Itu pengakuan di persidangan, bukan pengakuan di pinggir jalan atau apa kemarin. Dan mereka disiksa, dia disuruh lari kalau dia mengatakan kalau dia lari pasti dia ditembak. Apakah yang kita mengharapkan suatu kepolisian dalam hal mengayomi, melindungi, dan menuntun kita kepada jalan yang baik? Itu yang menjadi
Tapi ini kan bukan berlaku kepolisian, institusi kepolisian penuhnya, hanya khusus di Polres Kota Cirebon. Tidak mungkin berlaku ini di Polres lain mudahan. Oke, baik. Saya ke Prof. Ya. Prof, ini bagaimana ya? Kalau misalkan kita lihat kemarin itu hampir dominasi keterangannya adalah ada dugaan penyiksaan ataupun dugaan tindakan kekerasan pada saat pemeriksaan. Apakah ini memang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim untuk menguatkan dari peninjauan kembali terhadap Saka Tatal, termasuk juga nantinya ahli yang nanti akan dihadirkan hari ini, termasuk salah satunya adalah Susno Duaji yang kita tahu begitu ya, memang dikenal vokal pada saat adanya kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini. Ya, pertama menurut saya ini masalah yang serius ya. Tadi Abang nasihat hukum mengatakan bahwa hanya di kota Cirebon dan berharap tidak terjadi yang lain. Dimanapun hal ini tidak boleh terjadi, maka harus dipastikan kebenarannya. Karena ini bisa jadi fitnah, bisa dispekulasi, bisa menjadi merusak institusi. Meskipun hanya dilakukan satu orang tentunya, mungkin saja dilakukan satu orang. Tetapi ini sudah menjadi narasi, menjadi opini yang sangat serius. Karena apapun alasannya, bahwa Polri adalah bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka jangan sampai muncul spekulasi, fitnah, asumsi dan sebagainya. Maka dicari sumber kebenaran yang mana. Saya kira di beberapa penyidikan itu dilengkapi dengan dokumentasi yang jelas. Karena apapun alasannya bahwa penyiksaan, tekanan dan lain sebagainya tidak boleh terjadi dalam proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka pun juga tidak boleh. Karena itu adalah melanggar hak asasi manusia. Jadi itu penting, sangat serius untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai ada satu kondisi yang kemudian menyebabkan mengganggu, mencederai institusi Polri. Yang kedua, menurut saya adalah bagaimana korelasi tentang penyidikan yang tadi tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Memang sebetulnya kalau kita menguji soal prosedur adalah dalam pra-peradilan, tetapi itu cerita lama ya. Tetapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana korelasi dalam konteks peninjauan kembali pada Saka Tatal ini, apakah akan mampu meyakinkan hakim untuk kemudian menyatakan Saka Tatal bukan pelaku. Pembunuhan. Ada korelasi tentang itu, karena Saka Tatal ini kemudian dianggap sebagai pelaku karena keterangan para saksi-saksi yang lain. Kalau kemudian keterangan saksi yang lain itu tadi kemudian tidak menyatakan tidak yang sebenarnya bahwa Saka Tatal terlibat di situ, maka kemudian akan menjadi terpatahkan dalil bahwa Saka Tatal ini adalah kemudian sebagai salah satu pihak pelaku dalam konteks terbunuhnya Eki dan Vina. Tetapi tentunya bahwa ini didukung dengan bukti-bukti material yang kemudian membangun sebuah logika kebenaran yang sebenarnya. Tentunya tidak hanya menyandarkan saja bahwa dalam proses penyidikan ada penyiksaan, kemudian menyebabkan kesaksiannya ada palsu, yang kemudian berdampak pada hukuman kepada Saka Tatal. Harus didukung dengan alat bukti yang juga yang perlu dipertanyakan adalah apakah kemudian keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tadi itu sudah pernah disampaikan sebelumnya di dalam persidangan itu. Jadi kalau sesuatu yang mungkin ini diungkapkan lagi tetapi sudah pernah terungkap, maka menjadi pertanyaan bagi hakim apa korelasinya dalam konteks novum tadi itu. Tetapi apapun upayanya, tentunya diapresiasi upaya untuk kemudian membebaskan Saka Tatal ini, karena mungkin saja tidak logis, tidak rasional kalau Saka Tatal kemudian dianggap sebagai satu pelaku yang kemudian sudah menjalani hukuman dan sekarang saatnya mungkin mendapatkan kebebasan dan kebenaran. Tetapi bagaimana kemudian konstruksi novum, kekeliruan hakim tadi dibangun oleh penasihat hukum, dibangun oleh pemohon itu. Oke, kita akan tunggu bagaimana nanti para ahli ini akan memberikan keterangannya, pandangannya, termasuk salah satunya yang memang sudah hadir ini ada Kabar Reskrim 2008-2009 ini Susno Duaji, yang kalau kita lihat bersama saudara, kami punya visual terbarunya. Ini adalah visual terbaru di mana ahli dari pihak Saka Tatal yakni Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabar Reskrim 2008 hingga 2009 ini dihadirkan oleh pihak Saka Tatal menjadi ahli, di mana nanti Susno Duaji akan melihat bagaimana dan juga diperdengarkan keterangannya soal manajemen penyidikan di kepolisian. Saudara, selain nama Susno Duaji, ada sejumlah ahli lagi yang nantinya juga akan diperdengarkan keterangannya dan juga pandangannya sebagai ahli. Di antaranya adalah ahli psikologi forensik dan juga ahli hukum pidana. Informasi lebih lengkapnya nanti akan hadir di Breaking News Kompas TV pada pukul 10. Terima kasih untuk Prof. Dan juga ada Pak Siprus yang merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal. Terima kasih Pak Siprus telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.
Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda pada pukul 10 pagi nanti. Terima kasih.